Kalau kita baca kitab Yesaya pasal 55, ini ayat yang sering kita dengar ya, sering mungkin juga dalam bentuk lagu ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Seringkali kalau kita membuat suatu rencana, kita memang berdoa ya, dan itu nggak salah, memang itu justru harus kita lakukan senantiasa ya, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja seringkali yang kita sebut itu sebagai doa itu hanya formalitas yang kita sendiri nggak sadari hal itu. Jauh dalam hati kecil kita sebenarnya meragukan kuasa doa. Kita merasa kita lebih tahu. Ya, jadi itu sebabnya seringkali juga kalau kita bisa membuat sesuatu, misalnya jawaban doa itu menjadi rasional ya, masuk akal kita, maka kita akan melihat bahwa oh ya, ternyata penjelasannya seperti ini gitu. Misalnya gini ya, waktu di Perjanjian Lama ketika Elia itu menantang nabi-nabi Baal ya, dia itu menantang mereka untuk menurunkan api dari langit ya. Nabi-nabi Baal dan 400 orang itu, mereka menari-nari, menoreh-noreh, dan mereka berdoa dan tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian ketika Elia tampil, itu ada urutannya ya. Dia katakan kepada orang Israel, ayo datang kemari ya. Kemudian dia perbaiki mezbah, kemudian dia mengatur semuanya, lalu dia mulai berseru kepada Tuhan ya. Setelah ada di sekitarnya itu dibuat semacam saluran ya, kolam, lalu dituang air ya ke dalam tempat tersebut ya. Lalu pada waktu korban petang, Elia itu mulai menaikkan doanya, dan dia berseru. Tidak lama kemudian api turun dari langit ya, menyambar korban tersebut. Nah, kalau orang yang lebih dominan ya, logika ya, semua dia mau pikir gimana ya, itu masuk akalnya seperti apa, maka dia akan berpikir bahwa ini petir sebenarnya, dan masuk akal juga, bisa jadi itu petir. Yang dibilang api dari langit itu adalah petir. Saya pernah baca salah satu buku ya, komentar dari para ahli Alkitab gitu. Jadi waktu mereka baca itu adalah petir yang menyambar dari langit. Jadi mereka bilang mujizatnya adalah ya, karena mereka bilang di tempat itu sering terjadi petir. Jadi mujizatnya adalah bagaimana mengetahui saat yang tepat sehingga waktu Elia berdoa, petir itu menyambar. Ya. Itu ya penjelasan dari orang yang memang ingin segala sesuatu itu bisa dijelaskan secara logika. Nah, ini ya, kalau cara yang sama kita pakai dalam merancang semua, kita punya membuat apa saja ya, kita bilang kita doa ya, tapi hati kita nggak di situ sebenarnya. Kita mungkin mentertawakan ya orang-orang yang berdoa tanpa kita sadari. Sampai satu ketika mungkin kita mentok, kita sudah betul-betul hopeless ya, cari Tuhan, baru kita bisa mengalami satu pengalaman bersama Tuhan. Jadi seringkali yang kita buat rancangan dengan logika kita, kemampuan kita itu tidak bisa menandingi atau mendekati rancangan Tuhan. Dan ini sebenarnya perbedaan antara roh dan jiwa itu seperti itu. Kalau kita sudah lahir baru, ya, roh kita ini ciptaan baru. Manusia itu mengerti segala sesuatu, itu 1 Korintus ya. Kemudian kalau kita baca di 1 Yohanes 2 ya, dikatakan bahwa kita memiliki pengurapan dari Tuhan, dan pengurapan itu membuat kita mengerti segala sesuatu ya. Kita tahu segala sesuatu itu di roh kita ya. Tetapi jiwa kita itu kan suatu mindset, cara berpikir yang mempengaruhi emosi kita dan kehendak kita. Nah, itu beda dengan roh. Makanya dikatakan di kitab Ibrani, firman Tuhan itu seperti pedang roh ya, yang memisahkan jiwa dan roh. Jadi seringkali yang kita kira baik dari Tuhan, dari jiwa kita, ternyata itu
masih merupakan rancangan orang fasik, ya. Ya. Di ayat sebelumnya dari Yesaya 55, ya, ini ayat 7. Kalau tadi kan ayat 8 dan 9, ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancangan Tuhan dari rancangan kita, ya. Tapi kalau kita baca ayat sebelumnya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi yang dikatakan jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita, itu terjadi ketika kita itu membuat, sadar atau tidak sadar, kita merancang menurut pemikiran orang fasik. Makanya dikatakan di sini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Ini orang fasik kan orang yang tidak kenal Tuhan, mungkin baik. Orang ini nggak berbuat jahat, tetapi dia tidak mengakui Tuhan. Atau dia selalu bergerak, bekerja dengan cara berpikir dia. Ya. Baiklah orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi ternyata rancangan yang kita buat tanpa melibatkan Tuhan, walaupun itu baik, walaupun kita berdoa, tapi doanya mungkin cuma basa-basi gitu. Ya. Itu ternyata rancangannya dihasilkan itu jahat. Ya. Nah, saya sering bagikan salah satu contoh misalnya, itu ketika Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa kamu akan punya anak kandung, tapi setelah sekian lama istrinya nggak hamil-hamil juga, maka keluarlah ide baik, ya, dari Sarah untuk Abraham kawin dengan Hagar. Ya. Lalu akhirnya Abraham menurut, Abraham kawin dengan Hagar, lalu ketika Hagar itu hamil, dia memandang rendah nyonyanya. Itu satu ciri, ya, kalau kita melakukan sesuatu dengan kekuatan kita, ada kesombongan itu. Dan ternyata itu celah di hadapan Tuhan. Ya. Itu jahat di hadapan Tuhan. Makanya nggak ada firman selama 13 tahun. Jadi very serius, ya, sangat serius sekali. Saya baca satu kutipan, ya, dari Kathryn Kuhlman. Ya. Kathryn Kuhlman itu hamba Tuhan yang Tuhan pakai dahsyat sekali dalam kesembuhan ilahi. Dan ketika dia kebaktian, dia menyembah Tuhan, itu orang-orang disembuhkan dengan cara yang luar biasa, ya. Mujizatnya spektakuler. Nah, dalam salah satu wawancara dan juga dalam buku-buku yang dia tulis, ya, ada satu kutipan yang saya lihat di internet ini. Dikatakan begini, ya. Kathryn melanjutkan, ini mungkin wawancara yang ditulis dalam buku atau artikel, ya. Kathryn bilang begini, "There was a day when I was very young and knew a great deal more than I do now." Ya. Waktu itu, ya, ketika saya masih sangat muda secara rohani, ya, dan saya mungkin saya merasa saya lebih ngerti lah dibanding yang saya tahu sekarang, ya. Keminter lah istilahnya gitu, ya. Dan saya berkata, oh, kalau untuk sembuh tuh mesti melakukan ini, ya, you must do this, and so to be healed, ya. There are certain conditions that have to be met, ya, dia bilang. Oh, kalau mau sembuh harus begini. Ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, ya. Saya pikir, ya, sebagai contoh, ya, that faith on the part of the seeker was absolutely necessary. Dia bilang bahwa iman itu, ya, bagi orang yang membutuhkan kesembuhan, membutuhkan pertolongan, itu sangat mutlak, sangat diperlukan. Ini Kathryn dia bilang ketika dia masih muda, rohani, dan dia punya banyak teori gitu tentang pelayanan, termasuk tentang kesembuhan. Dan dia bilang iman tuh mutlak, kalau nggak bisa, ya. Dan dia bilang, then one day I got the shock of my life. Jadi satu ketika saya kaget sekali, ya, karena saya berpikir itu iman mutlak, nggak bisa enggak. Apalagi Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan, ya. Oh, dia bilang begini, a man said his deaf ear had just been opened in a service, but he had no faith at all. Jadi ada satu orang yang tuli, ya, itu sembuh di kebaktian dia, tapi dia sama sekali nggak punya iman, ya. I don't believe it, he said. Aku nggak percaya itu. I never go to church. Saya nggak pernah ke gereja, ya. Lalu Kathryn bilang, well, there went my theology out the window. Ya, itu akhirnya menyebabkan
teologi saya, ya, pemikiran saya tentang Tuhan yang saya pikir tuh paling benar pada saat itu, ya udah menguap, ya, keluar dari jendela. Jadi maksudnya begini, semakin kita ikut Tuhan, kita akan semakin menyadari bahwa kita tergantung sama Dia. Ya. Tentu kita belajar, ya, iman itu jelas perlu, saya percaya itu harus, ya. Tapi ada hal-hal di mana Tuhan bergerak di luar pemahaman kita. Ya. Dan kadang-kadang kita nggak mengerti hal itu. Cuma jangan selalu kita berpikir Tuhan selalu bertindak di luar pemikiran kita, ya. Karena kalau enggak, ya, kita akan cenderung membuat sesuatu dengan cara kita. Lalu ketika itu tidak berhasil, kita bilang memang dia di luar kemampuan kita. Ya. Sebab ketika Tuhan itu bilang aku punya rancangan yang baik, dia itu mau kasih tahu kita. Masalahnya kita serius nggak mencari hal itu? Kita serius nggak mendoakan hal itu? Ya, mungkin kita doanya basa-basi. Ya, saya sering sekali ketemu seperti itu, ya. Bahkan rapat dengan pendeta, ya, dengan banyak begitu. Ya, kita berdoa, ada kita berdoa, Tuhan berkati bla bla bla. Itu sebenarnya doanya sudah lafal, ya. Doanya itu sudah satu kayak kita buka makanan kaleng gitu, ya. Tinggal beres kayak Indomie goreng, ya, tinggal dipanasin udah jadi langsung, ya. Makanan siap saji yang sudah ready stock gitu, sudah siap gitu. Saya tidak merasakan bahwa dia sungguh-sungguh doa dari Tuhan. Sebaliknya saya pernah berdoa dengan seorang rekan kakak rohani, ya. Ketika mau doa dia lama diem dan mungkin ada berapa menit, ya. Ya, dia nggak tahu mau ngomong apa, ya. Tapi dalam kesunyian itu, ya, saya merasakan sesuatu yang beda. Dan ketika dia mulai berkata-kata itu beda sekali, ya. Itu saya melihat salah satu contoh orang yang memang mengandalkan Tuhan, ya. Kalau kita nggak hati-hati, ya, kita merasa kemampuan kita ini sudah begitu hebat, ya. Kita tahu mesti begini-begini, ya. Saya nggak bilang itu salah, ya, tapi seringkali kita akan mendapati bahwa Tuhan itu nantinya bergerak di luar pemikiran kita, ya. Itu sebabnya di ayat 1 dari pasal ini, Yesaya 55, ya, dikatakan gini, ayo hai semua orang yang haus, nah itu harus punya kehausan, ya. Marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Kalau kamu haus, kamu lapar, ayo datang kepadaku. Aku mau ajari kamu. Kamu nggak punya uang nggak masalah. Yang penting kamu datang sini, dengerin aku. Kamu nggak punya uang untuk beli makanan, nggak beli minuman, ya, mau beli minuman yang susu ini kan minuman yang sehat, ya. Lalu anggur meriangkan hidup, ya, ada ayatnya, ya. Kamu perlu sesuatu yang kan ada namanya pusat-pusat karaoke, ya, amusement center gitu untuk kita bisa bersuka cita, ya, dengan cara-cara yang di dunia tawarkan gitu. Tuhan bilang, ayo datang kepadaku. Sendengkan telingamu, bangunlah hubungan dengan aku, dengarkan aku. Kamu akan terima gandum tanpa uang. Kamu nggak perlu itu. Bukannya kita minta mental gratis, bukan. Tapi kalau kamu dengar aku, ikuti caraku, aku akan buat burung gagak datang kepada kamu untuk bawa roti, ya, dan daging seperti yang aku buat kepada Elia, ya. Aku akan pakai sungai Kerit untuk memberi kamu minum. Sungai Kerit kering, aku perintahkan janda miskin di Sarfat untuk kasih makan kamu. Yang penting kamu dengar, datang kepadaku dan ikuti perintahku. Dan itu berarti day by day, setiap hari. Ya, seringkali orang, ya nggak semua orang sih, ya, tapi ya, banyak orang cari Tuhan itu ketika apa? Masa sulit, ya. Wah, datang sungguh-sungguh cari Tuhan, doa, puasa, ya. Beri benih iman, janji iman dan sebagainya. Tapi begitu sudah kelihatannya lepas dari masalahnya, ya, dia mulai kontrol, ya, dengan caranya sendiri gitu, ya. Masih doa, masih datang, tapi persentase ketergantungannya itu sudah berkurang, ya. Harusnya kita semakin bergantung sama dia.
Sehingga kita nggak perlu takut apapun, karena yang namanya gandum, anggur, susu, dan segalanya Dia bisa perintahkan datang kepada kita. Ya. Kalau kita nggak hati-hati, ya, kita bisa terjebak di ayat 2. Ini juga sering saya bagikan, ya. Ini terjemahan dari Alkitab Berita Baik, ya. Mengapakah kamu membeli sesuatu yang tidak memuaskan? Ya. Mengapakah kamu bekerja untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah firman-Ku dan turutlah perintah-Ku, maka kamu akan menikmati makanan yang terbaik. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya, setiap pagi kita bangun memuji menyembah Dia, yang terjadi adalah Tuhan sedang mempertajam pendengaran kita untuk bisa mendengar suaranya, ya, menangkap tuntunannya. Dia akan memberikan kepada kita telinga seorang murid, ya, untuk bisa menangkap tuntunannya. Nah, kalau kita pakai cara kita merasa mungkin kita punya uang, kita beli sesuatu nggak pernah puas, ya, karena kita hidup kita pikir ini uang saya, ya. Kita punya simpanan banyak, beli apa, tapi itu ternyata tidak memuaskan. Ya, beli makanan misalnya, habis itu mungkin saking banyaknya, ada istilahnya lapar mata. Ya, lapar mata tuh semua pengen dibeli. Ya. Akhirnya makanan bisa kebuang karena terlalu banyak dan akhirnya mungkin basi dan sebagainya. Saya dulu juga dalam bentuk yang lain begitu. Ya. Saya begitu ingin baca, ya, buku-buku tertentu yang saya pikir, wah ini hamba Tuhan ini kalau dia ngajarkan iman ini, ya, ini luar biasa. Ya, satu ketika saya sering ke toko buku itu, saya lihat ada buku yang kayaknya kalau saya punya buku ini saya akan ngerti luar biasa. Ini hamba Tuhan ini dahsyat, ya. Jadi berapa kali saya liatin buku itu, tapi di dalam etalase diplastikin, nggak bisa saya buka gitu, ya. Dan satu ketika, ya, saya waktu itu saya udah cari uang sendiri, ya, waktu kuliah. Jadi ada orang yang minta dibimbing, ya, jadi private teacher gitu. Dan bayarnya bagus sekali, ya, dan langsung dibayar di muka lagi. Itu begitu dapat uang itu, ya, itu bahkan saya belum menyisihkan untuk persepuluhan, ya. Saya langsung ke toko buku rohani itu, saya beli buku itu, ya, ada 2 itu. Wah, saya pikir ini kalau saya ngerti buku ini luar biasa. Ini kejadian sudah 35 tahun yang lalu, ya, sekitar 35 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang kedua buku itu belum pernah saya baca sampai habis, ya. Jadi ide baik saja gitu, saya pikir saya perlu ini, itu logika saya. Harusnya yang saya lakukan banyak cari Tuhan, bergaul dengan Tuhan, ya. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa spend our money dengan sesuatu yang tidak memuaskan, tidak mengenyangkan. Ya. Ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Tahun lalu, ya, waktu perang Ukraina, ya, itu kan cukup rame, ya. Ada rencana, ya, mau ke Eropa itu, saya agak mikir banyak, ya. Saya berdoa dan akhirnya memang, ya, dalam tuntunan Tuhan saya percaya, ya, saya dengan istri bisa berangkat dan semua dalam anugerah Tuhan, ya. Kami aman semua, termasuk tidak perlu tes PCR dan sebagainya tuh lewat semua, ya. Pokoknya luar biasa lah, ya. Nah, di sisi lain kadang-kadang ada hal-hal yang saya pikir, ya, kok belum kelihatan, ya, kapan saya bisa pergi ke sini misalnya atau kemana gitu. Tapi ternyata berjalan dengan waktu, ya, ketika saya membangun hubungan terus dengan Tuhan, kadang-kadang sepele, ya, kelihatannya sepele, tiap hari, ya, bangun berdoa, renungkan firman, ya, tapi continue dipertahankan itu. Lalu saya melihat beberapa jawaban, ada situasi tertentu yang kelihatannya nggak aman gitu. Jadi sabar, nggak perlu terburu-buru, ya. Karena kalau kita tergesa-gesa, ya, kita bisa melakukan sesuatu yang kita kira baik, bagus, mengenyangkan, ternyata itu bisa bukan hanya tidak memuaskan, bisa mengundang masalah, ya.
Bangun hubungan dengan Tuhan, sendengkan telinga kita untuk mendengar Dia, maka Dia akan tunjukkan selalu jalan yang paling baik buat kita. Haleluya, amin.